Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus selalu mengurapi hamba-Mu di sini Tuhan, agar melalui firman Tuhan kami senantiasa mengerti maksud dan rencana-Mu. Terima kasih. Kalau masih ada kuasa-kuasa gelap dan setan-setan mengganggu, kami tolak, kami tinggalkan keluar dalam nama Yesus, oleh darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam, salam, ya salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus menyertai kita. Kita sekarang berada pada tanggal 19 Agustus 2020, hari Rabu. Salam sejahtera bagi kita semua. Juga mungkin ada yang live sekarang di rumah. Biarlah kita senantiasa senang dan ramah terhadap firman, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita sudah berada pada Yosua pasal yang ke-7. Minggu yang lalu kita sudah belajar Yosua pasal 6. Sekarang kita akan belajar Yosua pasal 7. Di sini Yosua pasal 7 ini bicara tentang akan dosa dan hukuman akan. Ya, coba kita baca ayat 1 sama-sama. Ayat 1 kita baca sama-sama ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara yang kadang gak habis pikir ya, dari suku Yehuda juga yang melanggar ini, dan dari suku Yehuda juga Tuhan bangkitkan Daud dan juga Yesus. Karena di sini dikatakan saudara-saudara, orang Israel berubah setia. Dari berubah setia ini artinya dia mengambil barang-barang yang dikhususkan, artinya yang sudah antara ya dikhususkan itu berarti sudah dinyatakan terkutuk sebenarnya, itu barang nggak boleh diambil itu, ya, ataupun disucikan, pokoknya tidak boleh diambil karena sudah dikatakan tadi dinyatakan terkutuk. Itulah saudara. Ya, jadi atau disimpan. Semua itu sebenarnya diperuntukkan untuk Yahweh atau Tuhan Allah. Ya, katakan dalam bahasa aslinya itu bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel. Ya, saudara-saudara. Jadi kita teruskan ayat 2. Ini terjadi adalah ketika orang Israel akan melakukan penyerbuan yang kedua. Pertama, Yeriko sudah tunduk. Kedua, mereka akan menyerbu Ai. Ya, satu daerah namanya sekitar mungkin 18 km dari Yerusalem, Ai. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Ya, mengintai. Ada satu pengintaian. Ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3 ribu orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar di depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim.
dan dipukul kalah di lereng, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhan Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah aku katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Inilah saudara, ya, dikatakan masih ayat 9 ya, masih ayat 9. Iya, jangan salah-salah ya, pas-paskan ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Yosua itu adalah seorang dia bertanya betul, kenapa bisa terjadi seperti ini, kan gitu kan? Kenapa meleset dari rencana semula? Kok bisa terjadi seperti ini masalah? Sementara sudah Tuhan katakan bahwa penyerangan ini akan pasti berhasil. Tapi kenyataan yang mereka hadapi adalah justru ya yang terjadi mereka yang kalah. 36 orang tadi tewas, saudara, dan mereka pun dikejar. Nah, ketika dilihat seperti itu, maka Yosua pun dirobeknya pakaiannya. Kemudian ya kenapa begini? Ya, artinya mungkin kita juga banyak seperti Yosua ini. Kenapa seperti ini Tuhan? Gitu kan? Kok bisa seperti ini? Dikatakan ya, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Kemudian sikap Yosua selanjutnya, coba kita baca 10. Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Terus, orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya. Ini di garis bawahi, saudara-saudara, dikhususkan itu. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Artinya sudah Tuhan larang sebenarnya. Ya, kalau terjadi penyerbuan, serangan, jangan diambil apapun dari barang-barang. Ya, baik emas, perak, baju-baju yang bagus, jangan diambil. Musnahkan semuanya. Itu sebenarnya perintah Tuhan. Tetapi di sini Israel itu dikatakan tadi mencuri. Ya, mereka tergoda dengan barang-barang yang sedemikian. Jadi lebih mereka utamakan dulu mengambil barang daripada menyerbu musuh. Akhirnya kalah kan. Harusnya kan prioritas mereka kalahkan dulu musuh, ini malah barang-barang yang diambil. Ya. Terus sebab itu orang-orang Israel tidak dapat bertahan menghadap musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun khususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Terus bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah
kamu. Artinya ini kan merupakan satu larangan, kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Artinya ini kan merupakan satu larangan. Barang yang dikhususkan, apakah itu dibakar, apakah itu dipersembahkan, yang pokoknya itu barang itu sudah dikutuk oleh Tuhan, tidak boleh diambil. Ya, tidak boleh diambil. Kalau sebelum itu beres, saya tidak mau menyertai kamu, kata Tuhan. Belum beres ya. Ya itulah kalau belum beres. Terus besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum. Dan kaum ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka. Keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditentukan oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Teruskan. Dan siapa yang dapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Teruskan. Besokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatnya suku Yehuda. Terus tempat ya. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang dapatlah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatnya Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah itu, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu Israel ya berkata Yosua, dikatakan lalu tadi kok bisa seperti itu ya, berubah. Ayat 25, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semua itu dibayar dengan api, dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Coba kita baca 26 bersama-sama, 26 sama-sama ya. Sesudah itu didirikanlah di atasnya satu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Inilah saudara satu peristiwa yang kedua yang sangat tragis lah ya, tragis karena di sini mereka kalah total, sehingga dikatakan Yosua berlutut di hadapan peti perjanjian dari pagi sampai petang. Ya, dikatakan dia tadi berlutut, bersujud, ya, menaburkan debu lagi di atas kepalanya, ya, sampai petang mereka itu, sampai Tuhan berbicara, mengapa engkau menyuruh bangsa menyeberang sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori yang dibinasakan itu. Nah, inilah saudara menjadi satu pelajaran bagi kita. Perjalanan Israel ini, pengalaman ini menjadi satu pelajaran kegagalan yang sering kita hadapi dalam hidup. Ya,
kegagalan-kegagalan yang sering terjadi, yang kita sering alami di dalam hidup. Sama seperti Akan tadi, dia lebih mencintai dunia ini atau materialis, sifatnya materialis daripada Tuhan, sehingga terjadilah kegagalan, ya, kegagalan. Artinya satu orang saja tidak taat bisa menyebabkan bangsa Israel itu gagal total seluruhnya. Iya, dikatakan karena mereka mencintai benda-benda material daripada Tuhan. Coba kita lihat ayat 2. Ayat 2, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana mengintai kota Ai. Dalam bahasa Inggris disebut spy, film spy, pengintaian. Artinya, saudara, kalau dalam perang Yeriko ya kemarin, ya dikatakan tidak ada perang waktu menjarah Yeriko. Tapi Ai, kenapa mesti terjadi harus diintai dulu baru perang? Dan itu pun mengakibatkan kekalahan. Kalah. Ayat 12 dikatakan, ya, ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat, dikatakan di sini, bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, inilah resiko tinggi yang mereka hadapi. Mereka mengalami kekalahan karena mereka dikatakan berubah setia, ayat 1 tadi, saudara, ya. Itulah ayat yang kedua. Artinya sudah diutus 2 pengintai, tapi karena mereka sifatnya langsung materialistis gitu ya, bukan kepada tujuan Allah perhatian mereka, tetapi kepada material. Kalau kita lihat Israel gagal, ya, karena mereka tidak berfokus kepada sasaran Allah tadi. Nah, banyak orang Kristen juga seperti itu, saudara. Datang ke gereja hanya supaya dapat berkat saja, berkat material duniawi. Mereka tidak mau mencari hadirat Allah itu, tidak mencari kebenaran firman itu bagi mereka. Tapi bagaimana mereka supaya diberkati? Memang diberkati sebenarnya secara sepihak, tetapi mereka tidak lagi betul-betul sungguh-sungguh untuk mendapatkan Allah dalam Tuhan, dalam gereja, dalam ibadah. Sehingga mereka sebenarnya menjadi Kristen duniawi seperti Akan. Ya, Akan ini ya adalah gambaran daripada kekristenan yang sifatnya materialistis, sehingga mereka mengarah kepada kebodohan, mengarah kepada kesombongan, mengarah kepada kebutaan. Kenapa tadi? Mereka memandang rendah musuhnya. Enggak usah, cukup 2-3 ribu orang, habis itu musuh itu. Bodoh, sombong, ya kan? Coba ayat 3 tadi. Mereka kan bodoh, sombong lagi, ya, buta lagi, memandang rendah musuh. Sementara musuh, ya, belum tahu lagi bagaimana kekuatannya. Ada cukup 3.000 orang. Seenaknya saja ngomong seperti itu. Ayat 3 kita lihat, ya, kemudian kembali mereka pada Yosua berkata, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Bayangkan, ini namanya anggap remeh, ya, terlalu percaya diri. Padahal mereka sebenarnya
harus bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak langsung main seperti ini, ya. Langsung ngomong. Harusnya mereka minta petunjuk dari Tuhan, ya. Bagaimana sebenarnya rencana kita untuk melawan Ai? Ya. Sepertinya mereka tidak ada dikatakan mengandalkan Allah di sini, tapi mengandalkan keakuan kepikiran mereka saja. Ya. Artinya tidak seperti minggu lalu tidak mencari bagaimana. Kita tanya dulu Tuhan ini, bagaimana Tuhan? Ini orang Ai begini keadaannya. Mari kita berdoa dulu, kita tanya dulu rencana Tuhan. Enggak, langsung, ayo. Enggak usah. Seluruh bangsa itu pergi, biar hanya 2 atau 3.000 orang aja. Nah, itu namanya sok-sokan. Ya. Langsung saudara-saudara. Sebenarnya mereka bagaimana sebenarnya harus mereka bertanya kepada Tuhan. Inilah gambaran daripada satu bangsa yang terlalu cepat merasa dirinya Tuhan ada sama dia, sehingga dia tidak selalu berhati-hati untuk selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Sehingga dikatakan mereka sebenarnya sudah kehilangan hadirat Tuhan itu. Ya. Tidak lagi memiliki hadirat Tuhan. Artinya Israel di sini sebenarnya sudah terpisah dari Tuhan. Coba ayat 11 dulu, ayat 11. Di sini mereka ini sudah terpisah sebenarnya dari Tuhan. Ayat 11 dikatakan di sini, saudara sampai 12 dikatakan, ya, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruh di antara barang-barangnya. 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bayangkan, saudara, ya. Jadi inilah satu bangsa yang terlalu cepat, ya, tidak hormat sama Tuhan itu. Langsung ambil, jarah cepat, terus anggap remeh, gitu ya. Akhirnya Tuhan tidak ada dalam hidup mereka, terpisah dari Tuhan. Dan mereka dikatakan melarikan diri. Coba ayat 4. Dikatakan di sini, berangkatlah, dikatakan kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka melarikan diri di depan orang Ai. Tuh, ya. Mereka melarikan diri. Ini digempur sama musuh, malah lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang. Ya. Inilah kalau sikap Israel yang terlalu cepat, ya, merasa dirinya ada Tuhan, tahu-tahu sebenarnya tidak ada Tuhan sama mereka. Karena mereka, ya, tanpa rasa hormat sama Tuhan, langsung cepat ambil aja 3.000 orang, ayo serbu. Tahu-tahu mereka di balik itu mereka sudah duniawi, mereka sudah ambil jarahan emas, perak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka melarikan diri. Kalau 3.000 orang itu sebenarnya sudah hebat, saudara. Kalau dalam tentara itu satu batalion itu bisa saja itu 1.000 orang, kan? Satu batalion berarti sudah 3 batalion, sudah hebat itu, saudara. Atau satu kompi, ya, dan satu peleton, kompi dan batalion, ya, sudah hebat ini 3.000. Tapi kalah tunggang langgang. Inilah artinya Israel ini apa sudah yang terjadi? Mereka ini sebenarnya sudah kehilangan hadirat Tuhan itu. Ya, sudah kehilangan hadirat Tuhan. Mereka tidak lagi bersatu dengan Tuhan. Ya, mereka tidak belajar. Dikatakan bagaimana sebenarnya kok bisa seperti ini? Mereka tidak merendahkan diri. Ya, pelajaran ini tentu kita
akan lihat saudara bagaimana. Coba ayat 6. Ayat 6 dikatakan tadi, Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tokoh Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ya, ini adalah satu gambaran dari Yosua yang selalu mengoreksi diri kalau terjadi kegagalan. Ya, dia sujud dikatakan di depan tabut Tuhan hingga petang. Mereka sujud. Ya, kalau kita mengalami kegagalan, harusnya kita harus sujud juga sama Tuhan. Amin. Kita pakai sistemnya Yosua ini. Kalau ada kegagalan dalam diri kita, jangan lari kita kemana-mana. Tapi mari kita seperti katakan merobek hati kita ini. Mari kita datang sama Tuhan seperti ini, sujud. Ya, sujud di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan datang berbicara kepadanya dan memberitahu apa sebenarnya, kenapa bisa seperti itu. Kenapa Israel itu gagal? Tuhan sendiri yang tahu. Artinya Tuhan kasih tahu. Ya. Coba kita lihat ayat 10. Ayat 10. Iya. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud? Ya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintah kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Nah, berarti apa saudara? Kalau terjadi kegagalan, sebenarnya ada dosa di balik itu. Ya, sini katakan mereka mengambil barang-barang itu. Teruskan dulu. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku. Yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan haruslah tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapapun didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Nah, inilah saudara konsekuensinya yang sangat tinggi, ya, yang harus dialami orang Israel akibat daripada ketidaktaatan tadi. Inilah pelajaran ya yang perlu kita pelajari, pelajaran rohani dari sini saudara. Ya, kita dalam melakukan sesuatu harus selalu bersatu dengan Allah. Dalam arti kata, kita harus banyak berdoa dulu, minta petunjuk dari Tuhan supaya jangan sampai terjadi kegagalan. Amin. Jangan langsung tetap berbuat sesuatu tanpa dahulu, ya, sebab inilah katanya akan dibakar dengan api. Ya, dengan sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara Israel. Sebab Tuhan kita kan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sebenarnya baik. Ya, tapi kalau kita dikatakan saudara-saudara sengaja melanggar perintahnya, itulah terjadi sesuatu konsekuensi yang sangat tinggi di sini saudara. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan atau sidang jemaat, ya, kita harus mempraktekkan hidup bersatu dengan Tuhan, berjalan bersama Dia, hidup bersama Dia, dan membawa diri kita bersama Dia. Coba Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat yang keempat kita lihat di sini. Iya.
supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut apa saudara? Mari kita baca sama-sama ayat 4. Kita baca ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Tapi kalau daging ini yang bicara, ini bahaya saudara. Namanya sudah daging kan? Daging, keinginan daging. Seperti tadi akan itu, oh enak kali, ini kain lenan dari Senear, ini emas, ini perak. Dagingnya langsung bicara. Akhirnya ya mereka ambil, atau akibatnya fatal. Dikatakan tadi Tuhan tidak ada lagi bersama mereka. Tuhan tidak hadir lagi. Ya, padahal yang prioritas yang paling indah dalam hidup ini adalah kehadiran Tuhan. Coba bilang kehadiran Tuhan. Atau hadirat Tuhan itu. Walaupun kita ini bodoh, tidak ngerti apa-apa, tapi selagi Tuhan hadir bersama kita, itulah Tuhan yang penuh hikmat. Ya, yang penuh hikmat. Namanya sesuatu masalah dalam diri kita ini, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Tuhan hadir bersama kita, visi kita, pandang kita akan jauh ke depan. Dia akan diajarinya kita. Karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Tapi kalau kita mengandalkan akal kepikiran kita, nyata-nyata kita sudah dalam daging, ya daging, ya yang tidak hidup menurut daging, tapi sekarang datanya banyak orang menurut daging. Maka dialah seperti akan tadi. Masanya langsung emas, perak, kain, ayo ambil. Akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Lari tunggang langgang. Dikejar oleh musuh. Ya. Coba 2 Korintus 2 ayat 10. 2 Korintus 2 ayat 10. Kita lihat di sini, saudara. Ya, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ya, lanjut lagi Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, apa maksud Tuhan saudara? Mari kita baca sama-sama ayat 16. Kita baca ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Iya. Jadi kalau kita ini sudah hidup dalam roh, saudara, ya kita tidak terlalu ambisi lah terhadap keinginan-keinginan dunia ini. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang melakukan kehendak Allah itu hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi akan itu nggak mau tahu dia. Begitu disuruh diintai mas, supaya 3.000 orang, yang diambil matanya dulu apa? Emas, perak, baju-baju bagus, itu yang diambilnya dulu. Akhirnya tunggang langgang lari, disembunyikan di kemahnya di paling bawah katanya. Hingga Yosua pun mengoyak pakainya. Kenapa ini bisa terjadi? Rupanya ada dosa, itulah keinginan daging. Ya, kalau itu masih banyak di antara kita saudara, makanya hari ini kita harus menyelidik diri kita. Ayat 25, Galatia 5 ayat 25. Mari baca sama-sama. Kita baca ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kemana-mana jangan berkeinginan. Namanya kamu kerja di kantor nanti mamanya muda-mudi, ya kamu sudah dipercayakan semuanya di kantor itu dengan bagus. Langsung mata kamu berubah ketika melihat uang. Ya, lihat ini, lihat itu. Langsung diam-diam mencuri. Jangan harap bisa lama di kantor itu. Sebentar nanti akan keluar. Ya. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jangan sekali mencuri, ini bahaya nih. Memang kemana-mana kita akan mengalami kegagalan kalau kita sudah mau seperti Akan ini. Ya, seperti Akan. Takkan pernah bisa diberkati kalau kita sudah mengambil sikap seperti Akan, yaitu mencuri. Dia akan kehilangan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan tidak hadir lagi. Ini saudara-saudara, ya. Jadi kalau kita dikatakan bagaimana seperti orang Kristen ini berperang sebagai anak Allah dan membangun tubuh Kristus.
cara kita berjalan sebagai orang Kristen yang berperang sebagai anak Allah dan membangun tubuh Kristus. Jika kita memiliki hadirat Allah, ya, kita pasti memiliki hikmat. Otomatis itu. Kalau kita memiliki hadirat Allah, kita pasti memiliki hikmat. Itu pasti itu. Ya, pasti. Pasti memiliki pengertian. Pasti memiliki penglihatan jauh ke depan. Pengenalan batinia kita. Ya. Apapun urusan kita, apapun di sisi manapun kita, dimanapun kita bekerja, sama semuanya. Yang penting apa, saudara? Ada hadirat Tuhan itu. Ya, hadirat Tuhan adalah segalanya. Coba bilang, hadirat Tuhan adalah segalanya. Coba bilang, segalanya itu, saudara. Itu segalanya, enggak ada itu. Itulah segalanya. Makanya kenapa kita berdoa? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita masuk dalam doa? Salah satunya tujuannya adalah supaya ada hadirat Tuhan, yaitu pimpinan roh dalam hidup kita ini. Ya, karena dikatakan walaupun satu orang melakukan kadang-kadang berat, jadi semua tim hancur karena ada dosa. Ya, mamanya satu tim apapun itu, tim penginjilan, tim rohani, tim di olahraga, di mana saja timnya. Kalau satu orang melakukan sesuatu, maka akan terasa. Coba ayat 20 tadi dalam Yosua 7 tadi, kembali baca ayat 11. Yosua 7 ayat 11 tadi. Ya, kita lihat bagaimana di sini ayat 11. Ya. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruh di antara barang-barangnya. Akibatnya dikatakan Israel ayat 12 tidak dapat bertahan. Tidak dapat bertahan. Belum kita nyanyi nih. Ku kan berdiri di tengah badai. Ya, kalau ada dosa mana bisa bertahan kita? Ya, tidak bisa kalau masih ada dosa, terutama dosa mengingini. Ya, hukum keberapa yang mengatakan jangan mengingini? 10. Jangan mengingini. Nah, ini mengingini HP sampai mencuri, ya kan? Tengok HP orang, ambil. Lagi sekarang ini zaman online, dikatakan salah satu bapak tega mencuri HP demi anaknya, akhirnya tertangkap masuk ke penjara. Ya, tidak bisa. Pokoknya jangan mengingini. Coba bilang jangan mengingini. Iya, jangan ya. Saudara lihat harta orang bagus, ingin, jangan. Mengingini saja sudah berdosa. Dari mengingini itulah si akan tadi itu. Habis. Saudara, ya, dikatakan sampai semua mengena akibatnya. Inilah alasan Yosua dan seluruh Bani Israel menjadi bodoh, sombong, buta ketika mereka menyerang Ai. Mereka mengalami kegagalan. Jadi jangan sampai kita ini menjadi pelajaran sama kita di Israel ini. Pengalaman Israel menjadi pelajaran bagi kita ini. Amin. Pelajaran kan? Jangan sampai melakukan lagi apa? Itulah keinginan itu, mengingini. Lihat barang orang bagus, ingini. Lihat sesuatu, mengingini. Ya, mudah-mudi, hati-hati kau dengan mengingini. Jadi keinginan untuk mencuri itu ibarat kau nanti sebentar lagi kau berada dalam bahaya. Pokoknya kalau kita senantiasa dipimpin roh tadi, tidak lagi ada boleh keinginan yang seperti itu. Coba baca 16 ayat 16. Ya, mari kita baca 16 dulu ya. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatnya suku Yehuda. Iya. 16 dikatakan
Ya, dan sampai dengan yang ke-17 tampil ke muka kaum Yahuda 18. Ya, demi seorang maka punya akan bin Karmi bin Jabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Inilah biang keroknya, saudara. Tapi Israel untuk mendapatkan ini bukan gampang. Bukan gampang untuk menemukan seorang yang supaya mengaku. Bagaimana ciri-ciri orang bilang pembohong, tidak mau mengaku? Kau yang ambil barang itu ya? Mana bisa? Oh, bukan aku, bukan aku. Tapi caranya orang Israel mendapatkan ini atau Yosua ini harus melalui apa, saudara? Melalui Urim dan Tumim dalam pakaian imam besar. Ya, harus mereka bertanya kepada Urim dan Tumim. Pada waktu itu Yosua bertanya kepada Urim dan Tumim, yaitu satu tutup dada pernyataan keputusan di dalam tutup dada imam besar. Baru imam besar tahu ini tampil, suruh tampil begini, suruh tampil, tap, ini orangnya. Karena Yosua adalah seorang yang sudah dipercaya Tuhan, maka tutup dada pernyataan keputusan itu, itulah Urim dan Tumim, itu yang bisa menjadi satu pedoman mereka sehingga dapatlah yang namanya Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Coba lihat dalam kitab Keluaran 28 ayat 30. Keluaran 28 ayat yang ke-30. Nah, kita lihat di sini ya. Baca sama-sama, kita baca ayat 30 ya. 1 2 ya. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini yang dipakai Yosua. Kalau tanpa ada Urim dan Tumim tak akan bisa. Akan itu ketahuan. Tak akan ketahuan itu. Tapi karena ada satu Urim dan Tumim yang dipakai oleh Yosua dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, maka ketahuanlah siapa yang melakukan kejahatan itu. Dikatakan tutup dada pernyataan keputusan, dalam bahasanya tutup, bahasa aslinya dikatakan tutup dada pernyataan penghakiman. Itu sebenarnya asli perkataan. Jadi kalau sudah judge atau hakim yang adil pasti tahu. Di pengadilan kadang-kadang hakim begitu bingung. Ini barang bukti, ini barang bukti, tapi tidak juga. Tapi Israel waktu itu belum ada hakim, tapi mereka memakai apa? Urim dan Tumim. Ini yang bisa untuk bisa mereka mendapatkan kebenaran itu. Siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan? Bagi kita sekarang, kalau kita hidup dipimpin roh, tak berlaku itu. Karena apa? Kita berjalan dipimpin oleh roh. Pasti kita tak mungkin mengingini lagi. Tidak mungkin kita dapat mencuri. Tapi kita apa, saudara? Hidup dalam hadirat Allah. Hidup dalam pimpinan roh. Maka orang takkan perlu curiga sama kita. Tak perlu mana KTP-mu, mana SIM-mu, mana, tidak ada itu. Karena apa? Kita hidup dalam pimpinan roh, berjalan benar, dipimpin roh, hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, berjalan dalam roh. Amin. Sehingga tidak ada keinginan-keinginan. Itulah sebenarnya yang mau kita pupuk dalam hidup kita ini, supaya kita jangan sampai ada keinginan mencuri, ya sebenarnya yang tidak diperbolehkan itu. Hukum keberapa jangan mencuri? Hukum keberapa? Hukum yang ke-7 jangan berzina. Hukum ke-8 jangan mencuri. Itu ya, iya, jangan mencuri. Perlu kita lihat, saudara. Do not steal, mencuri. Jadi ini. Tapi bagi kita sekarang pengertian yang paling tertinggi dari hidup ini, kalau kita lihat dari pengalaman ini, saudara-saudara, barang rampasan tadi yang nyatakan itu sudah terkutuk, sudah disucikan juga bagi Allah,
Ternyata barang rampasan itu saudara disimpan, ya, diingini. Sebenarnya itu adalah dikhususkan untuk Tuhan sebenarnya. Tapi kita memangnya diambil. Jadi akan sebenarnya secara tidak langsung apa saudara? Bukan ayah yang dapat, tapi Tuhan sendiri yang dia rampok. Dia sedang merampok Tuhan itu sendiri. Karena itu sudah dikhususkan untuk Tuhan. Tapi diambilnya. Siapa yang dirampoknya? Tuhan yang dirampoknya. Ya. Ini saudara. Dia sedang merampok Tuhan. Dalam pembicaraan ini, saudara, ya, dalam barang curian itu, artinya saudara-saudara melekat pada dirinya dan keluarganya, sampai keluarganya itu dibakar semuanya, diambil semua, dibakar semua dengan barang-barang diambil, semua dilempari batu, dibakar. Nah, saudara-saudara, ya ini membuat kita sekarang kita refleksikanlah dalam diri kita ini. Ya, kalau kita sudah memutuskan umpamanya hidup kita ini, kita putuskan saya mau melayani Tuhan, saya bertekad untuk mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan, saya melayani Tuhan, umpamanya baik di bidang musik, di bidang ibadah, tapi kita tidak mau bawa kepada Tuhan, ya, bagaimana saudara? Berarti kita melanggar komitmen kita tadi. Yang kita kecewakan adalah Tuhan sendiri. Betul nggak? Tuhan yang kita kecewakan kan? Kita sudah berkomitmen, saya akan melayani Tuhan. Mamanya main musik ini, jangan bermain-main di sini. Ya, ini kan pelayanan. Dalam pelayanan ini, kita sudah komitmen melayani Tuhan. Ibadah, saya mau rajin kepada Tuhan. Kita tahu kita tidak mau berdalih-dalih, maka yang kita kecewakan adalah Tuhan. Ya, hukumannya bisa seperti akan ini. Hati loh. Jadi dua kemungkinan kita ini. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan, tubuh kita kepada Tuhan, waktu kita kepada Tuhan, kita akan diberkati. Tapi kalau sudah komitmen kita itu kita tarik kembali, kita tidak mau lagi melayani Tuhan, maka kita akan seperti Ahan. Ahan itu sebenarnya merampok Tuhan yang dirampoknya. Berarti kita sedang mengecewakan Allah. Hati-hati. Amin. Hati-hati loh. Nih, kita sudah melayani nih, sudah ikut melayani nih. Jangan bermain-main dalam pelayanan. Kita kan nanti sudah komitmen, aku mau melayani Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, tubuh kita untuk Tuhan. Atau kita enggak mau lagi, berarti kita mengecewakan Tuhan. Itu sama nasibnya nanti seperti Akan ini. Jadi pikirkan itu. Jadi jangan main-main. Kalau sudah melayani, layani Tuhan. Jangan seperti tambur-tambur, sebentar tambur, dah enggak mau lagi, dah. Seperti bagaimana caranya bertamburin? Cek. Sudah enggak tersinggung lagi, enggak mau lagi tamburin. Namanya bermain-main, ya, hukumannya juga sama seperti Ahan, dan dibakar nanti kalau orang melayani bermain-main sama Tuhan. Ya, mari kita sekali komitmen melayani, ya melayani, berikan waktu kita, berikan tubuh kita ini untuk Tuhan. Kalau tidak nanti akan seperti Allah yang dirampoknya. Waktu kita yang kita bikin sama Tuhan itu kita bikin untuk yang lain. Harusnya waktu kita untuk Tuhan, tapi nggak mau kita bikin untuk berpoya-poya ke sana kemari. Itu sebenarnya Tuhan yang kita kecewakan. Ya, mari kita di sini komitmen. Kali melayani Tuhan, layani Tuhan. Haleluya. Jangan lagi, kalau enggak nanti seperti yang nomor 1 ayat 1 nih, coba ayat 1 nih. Ini seperti inilah dia, berubah setia. Yosua 7 ayat 1. Ini apa nih, Saudara? Yosua 7 ayat 1. Apa ini?
berubah setia. Jangan sampai yang berubah setia ya. Hati-hati kalian muda-mudi di sini semua. Hati-hati. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zerah, Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Banyak ribuan sekarang orang Kristen seperti ini berubah setia. Ada kemarin tukang jual kondik situ, tadinya kami amang Pentakos, tanya kami. Jadi lah ni ahal, so ni mamang murah mahami. Itu tradisi nami najulu. Habislah. Itu namanya apa itu? Berubah jangan berubah setia, saudara-saudara. Ya, hati-hati. Konsekuensinya seperti akan dibakar. Sekarang yang paling harta kita yang paling indah adalah waktu kita ini. Tubuh kita ini harta kita. Ini mau kita serahkan sama Tuhan. Amin. Kalau ini kita buang, berarti kita sedang merampok Tuhan. Itu yang kita rampok. Kalau kita kecewakan Tuhan itu, tidak kita kasih lagi untuk Tuhan. Ya, jangan seperti Ahan. Pemain musik akan datang ke depan. Ya, supaya kita mengerti di dalam hidup kita ini. Kalau kita ada hadirat Tuhan, otomatis hikmat Tuhan ada sama kita. Visi Tuhan ada sama kita, keberhasilan Tuhan ada sama kita. Kalau kita ada hadirat Tuhan. Baiklah, kita nyanyikan pujian.